Shalom Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka dalam Matius, kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Baik, saya akan membaca. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus kepadamu, "Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ia ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa itu telah menebal dan telinganya berat dengan dengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tanah sebentar saja. Apabila datang benih penindasan atau pengkhianatan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian jauh pembaca firman Tuhan kita. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23, Yesus sedang bercerita, dan perumpamaan merupakan cara yang paling disukainya. Beberapa perumpamaan sangat mudah dipahami dengan pengertian yang sederhana, sehingga setiap pendengar segera menganggap maksudnya. Beberapa perumpamaan kurang dapat dipahami, seperti kode yang dimaksudkan
untuk dimengerti oleh para pengikut Yesus. Sementara para musuhnya bingung mengartikannya. Cara ini dapat mendengarkannya para pengertinya, sehingga waktu Yesus tidak banyak setia untuk berdebat dengan para lawan yang mencacarnya, sehingga Yesus perlu memanggil para pengikut ke-12 murid untuk menjelaskan apa yang dimaksudnya. Perumpamaan tentang seorang penabur adalah satu dari 9 perumpamaan, yaitu di samping Yesus tentang kerajaan surga, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29, perumpamaan tentang gandum dan lalang, Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, perumpamaan tentang biji sesawi, Matius pasal 13 ayat 21 sampai 32, perumpamaan tentang ragi, Matius pasal 13 ayat 33 sampai 35, perumpamaan tentang harta yang terpendam, Matius pasal 13 ayat 44, perumpamaan tentang mutiara yang indah, Matius pasal 13 ayat 45 sampai 46, perumpamaan tentang jalan yang besar, Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50, perumpamaan tentang pemilik rumah, Matius pasal 13 ayat 52. Untuk itu saya mengangkat tema mengenal rahasia kerajaan Allah. Sebagai orang percaya, kita harus mengenal rahasia kerajaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengenal rahasia kerajaan Allah? Berdasarkan pembacaan kita dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23, ada 4 cara yang saya catat di sini. Keempat macam tanah yang disampaikan dalam perumpamaan tersebut tidak berbicara mengenai karakter atau tabiat manusia, melainkan tentang 4 cara menerima firman Tuhan. Cara yang pertama, benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu kita lihat dalam ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Yaitu artinya mereka yang mendengar firman Tuhan, namun firman itu yang disampaikan itu tidak masuk ke dalam telinga hati mereka, sehingga iblis dengan mudah merampas firman Tuhan. Firman Tuhan masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Barangkali karena mereka telah mengeraskan atau bahkan mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting dalam kehidupan mereka. Yaitu sama juga kayak kita beribadah, tapi kita dengar firman Tuhan, tapi kita tidak tahu firman itu dalam hati kita. Adalah cara yang kedua untuk mengenal rahasia kerajaan Allah. Cara yang kedua, ada juga orang yang mempunyai benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Ya, kita lihat di ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar, dan tanah sebenarnya saja ia karena firman, tetapi ia tidak berakar, dan tanah sebentar saja apabila datanglah penindas atau mengenainya karena firman itu. Orang itu pun segera murtad. Artinya di mana gandum bertumbuh dengan cepat tetapi juga cepat
layu. Itulah orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira tetapi tidak berakar. Artinya tidak mampu untuk memelihara firman itu dalam kehidupan mereka. Contoh ketika mereka mengalami pergumulan hidup yang begitu berat dan jiwa mereka tertekan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menjadi mutrat. Ya, dan kita melihat juga dengan cara yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Ya, kita melihat di ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak berbuah. Artinya, jatuh semak duri yaitu orang menerangkan bahwa ada orang yang mulai mendengar firman Tuhan dengan baik, tetapi lambat lalu kekhawatiran dunia dan keinginan akan kekayaan sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehingga firman Tuhan kehilangan kekuatan dalam hidup mereka, sehingga firman Tuhan itu berbuah. Mereka gagal menjadi orang Kristen ketika manusia lebih mengejar materi dan kenikmatan yang ditawarkan dunia. Maka manusia lebih mengejar materi dan kenikmatan yang ditawarkan dunia. Maka mereka telah menjauhi diri dari Tuhan. Kita melihat juga dalam kita akan masuk dalam cara yang keempat. Cara yang keempat yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Kita melihat di ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yaitu artinya untuk mengabarkan bahwa ada juga orang-orang yang seperti tanah yang baik, mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman itu, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang berarti bertumbuh dan pada akhirnya berubah, meskipun buah mereka tidak semua sama banyaknya. Nah, kesimpulan bagi kita, demikian arti dari perumpamaan tersebut. Pokok utama dari perumpamaan ini, benih yang ditabur, yaitu kabar sukacita yang disampaikan oleh sang penabur, yaitu Yesus Kristus. Sama, namun tanggapan yang beralian dari orang-orang yang berbeda. Yesus ingatkan pula bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Baik, demikian firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.